warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kali pertama saya ada di kelas selama pandemi ya. Jadi sebelumnya saya tidak pernah ada pertemuan yang kecuali dalam bentuk liputan. Dan seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa di seluruh sektor, termasuk di industri media tempat kami bekerja, dan juga ternyata berdampak cukup serius di industri pendidikan karena mengubah kultur dan mengubah gaya dalam belajar dan mengajar. Di industri media sendiri kami mengalami banyak sekali perubahan, terutama di pendekatan kami dalam peliputan, kemudian juga dalam teknik wawancara, di mana sebelumnya kami tidak mengenal teknik wawancara dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Skype gitu ya. Kami hanya menggunakan Skype untuk misalnya live, akan tetapi sekarang kita akan sering menggunakan aplikasi Skype, Zoom untuk kepentingan interview dengan narasumber yang itu kemudian nanti akan kita gabungkan, akan kita wrap up dengan visual-visual yang lain. Dan beberapa kali kami juga melakukan interview dengan dosen-dosen UGM untuk kepentingan peliputan hanya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, yang menjadi problem bagi kami di industri media adalah Bapak Ibu sebagai dosen dan pastinya sering menjadi narasumber, atau bagi yang muda-muda mungkin sebentar lagi akan menjadi narasumber yang sangat diandalkan oleh media, adalah kita sering kerepotan ketika misalnya sudah janjian untuk nanti sore ya Mas jam 16 saya bisa diinterview via Zoom gitu loh. Nah, begitu kemudian Bu, kita akan nanti akan interview, kita udah siapkan segalanya. Menjadi problem adalah Bapak Ibu pada awal-awal masa pandemi gitu, itu masih kurang proper dan kurang percaya diri gitu ya. Ketika kami interview hanya dengan Zoom, berbeda dengan ketika kita direct seperti ada kamera di sini, terus Ibu duduk di sini atau berdiri di sini, sangat berbeda ya. Tapi ketika dengan Zoom, apalagi kalau misalnya mohon maaf, Bapak Ibu tidak memiliki alat tambahan di handphone misalnya. Jadi sering kami harus, itu Bu, mohon maaf itu ada buku toh, ada tumpuan buku toh, ya, ditaruh di atasnya Bu. Gitu. Itu hanya untuk mencari komposisi dan framing yang pas, yang sesuai dengan yang menjadi standar kami di industri media. Nah, kurang lebih Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya hanya akan memberikan sedikit gambaran pendekatan kami di industri media agar Bapak Ibu ketika tampil di layar itu terlihat bukan saja nyaman bagi Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu akan memberikan materi pembelajaran, tapi juga enak dilihat oleh audiens, enak dilihat oleh teman-teman mahasiswa. Karena ini yang mengubah, menurut saya, mengubah kultur. Kalau Bapak Ibu sebelum pandemi hadir di dalam ruangan, ya, sementara saat ini ketika pandemi Bapak Ibu hadir secara virtual. Nah, ini yang seringkali perlu adaptasi yang lebih. Walaupun misalnya Bapak Ibu sudah sering menggunakan aplikasi Zoom yang kemudian backgroundnya bisa diubah-ubah gitu. Akan tapi ketika Bapak Ibu bergerak ke kanan ke kiri itu juga akan mempengaruhi gitu. Ya. Oke. Bapak Ibu, itu sekedar pembuka dari saya. Nah, ya, secara sederhana Bapak Ibu, untuk membuat video itu sebenarnya tidak ada yang sulit ya, apalagi sekarang Bapak Ibu didukung oleh peralatan yang begitu begitu komplit, mudah, murah gitu, kalau menurut saya. Jauh berbeda dengan ketika awal-awal saya bekerja di industri media pada tahun 2003, di mana semuanya menurut saya itu mahal gitu ya. Bahkan untuk pinjam aja kita nggak berani gitu ya. Untuk pinjam aja kita nggak berani. Rental nggak ada gitu. Kalau sekarang apa yang nggak bisa dibuat audiovisual? Karena sekarang menurut saya yang terbalik adalah handphone itu bukan berlomba bagaimana teknologinya malah itu loh, tapi berlomba bagaimana lensanya, sebaik apa lensa itu ditawarkan di handphone gitu. Itu yang menurut saya terjadi ya.
2 minggu yang lalu teman saya di Kompas TV baru cerita dan baru pamer gitu loh. Gue aku sekarang udah nggak kayak kamu gitu loh. Aku udah nggak perlu kamera besar nih. Aku udah beli handphone gitu loh. Galaxy Note yang 21 gitu loh, 18 juta. Itu baru HP-nya tuh loh gue gitu. Baterainya sendiri sama casnya gitu. Oke gitu. Ya 18 juta ya, tapi dengan fasilitas yang menurut saya itu sangat mendekati kamera gitu loh. Baik secara visual, secara audio. Kalau dulu, mohon maaf, kelemahan dari teknologi handphone adalah di audio. Saya sebagai user di industri media bisa memastikan audio yang paling bagus hanya yang dimiliki oleh iPhone gitu ya. Tapi kalau kita pakai Samsung, kita pakai yang lain-lain, itu videonya boleh sama ya, boleh bagus itu. Akan tetapi dia lemah di audio. Dalam bahasa kami terlalu cempreng audionya. Tapi sekarang semua berlomba memperbaiki diri ya. Lensanya udah bagus, kualitas audionya sudah oke gitu. Jadi menurut saya ya wajar kalau kemudian sekarang mulai dikenal dengan istilah mojo atau mobile journalism gitu loh. Jadi sekarang handphone dengan zoom yang 100 meter aja masih kelihatan bagus, ketika diunggah di layar nggak pecah gitu kan. Kalau dulu kan menurut saya sebuah kemustahilan ya, karena saya berangkat dari kamera SPHS gitu. SPHS sampai sekarang semua teknologi udah berubah ya. Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita kenali, apa sih yang akan kita buat, video apa sih yang mau kita buat. Video pembelajaran, video materi kuliah untuk mahasiswa semester 1, materi kuliah untuk mahasiswa semester ini harus kita ketahui dulu gitu loh. Karena itu dari situ ada semua berasal. Kita akan menentukan alat apa yang dibutuhkan, terus kemudian kita harus syuting di mana gitu ya. Apakah syuting di rumah bisa? Apakah saya harus di lab ya? Ataukah saya harus pinjam ruangan di kampus, atau saya bisa di kafe, atau bisa juga apakah aku juga bisa syuting, membuat video di dapur sambil masak tapi bisa memberi perkuliahan. Bahkan menurut saya ini yang harusnya bisa terjadi di era pandemi ini gitu loh. Walaupun saya nggak ngerti apakah ini menjadi ada aturan baku atau pakem dari UGM bahwa ketika memberikan materi videografi, materi online tidak boleh disambi misalnya gitu loh. Karena kalau kami rapat editorial setiap pagi jam 10 sama jam 4 sore itu pasti kami sambil liputan, kecuali ketika wawancara kami fokus di wawancara. Selebihnya pasti sambil liputan pun kita pakai headset, kita ikut gitu loh. Kita ikut editorial gitu loh. Oke, jadi apa yang mau kita buat? Materi kuliah untuk siapa? Terus kita akan syuting di mana dengan materi itu? Kalau materinya terkait dengan lab misalnya, apakah tetap harus di lab ataukah bisa dilakukan di rumah? Jika di rumah, di mana baiknya? Apakah di ruang tamu? Aduh, di ruang tamu repot. Aku punya anak kecil gitu loh. Nanti pasti berisik, noise gitu loh. Ataukah kita di teras gitu loh. Oh, di teras apa lagi? Terasku itu di perumahan yang nanti pasti lalu lalang kendaraan. Itu juga akan menentukan yang pertama adalah apa yang mau kita buat. Oke. Ya, selanjutnya siapa yang mau jadi subjek di video kita? Apakah Bapak Ibu sendiri ataukah kita akan pakai talent ya? Karena kita mungkin di dalam materi pembelajaran itu nanti ada yang harus dijelaskan dan secara runtut yang itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu gitu loh. Kita perlu orang, perlu talent gitu loh. Itu juga harus kita hitung ya. Lalu gimana? Gitu. Dimana kaitannya dengan tadi? Kalau misalnya materinya cuma tentang sesuatu yang sifatnya umum, hanya pengantar, mungkin relatif gampang ya gitu. Tapi kalau sudah detail misalnya dari kedokteran gigi gitu, atau dari biologi kita, atau dari peternakan, kedokteran hewan, itu kadang-kadang juga ini pasnya di mana ini gitu loh. Karena kita nggak bisa hadir, kita nggak bisa ke kandang misalnya kalau itu peternakan gitu loh. Itu juga harus kita hitung ya. Ya, selanjutnya adalah alat. Dari setelah kita menentukan apa yang akan kita buat, terus kemudian
siapa target audiens kita, terus kemudian siapa yang menjadi subjek dalam video kita, siapa yang akan terlibat menjadi tim ya, pengambil gambar atau tim produksi gitu ya. Kita akan menentukan ini alat gitu loh. Kalau tim kita berpikir, oh ini hanya materi video pembelajaran, nggak mungkin saya akan bayar kameramen, nggak mungkin saya akan sewa alat yang banyak gitu ya, karena ini kebutuhannya hanya untuk materi pembelajaran gitu loh. Itu juga harus kita hitung. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di hari ini sampai siang kita akan belajar lebih menggunakan alat yang kita punya, utamanya adalah HP ya. Nanti di sesi setelah saya, Bapak Ibu akan belajar bagaimana melakukan PTC atau person to kamera ya, seperti mungkin kalau Bapak Ibu membuka perkuliahan, selamat pagi teman-teman mahasiswa, selamat pagi adik-adik. Nah, nanti bisa belajar sama Mbak Uut, apakah Bapak Ibu mau membuat sesuatu yang spesial, karena menurut saya ini akan menjadi kekhasan Bapak Ibu gitu loh. Dan ini menurut saya nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa. Karena kalau sekedar selamat pagi ya, pagi ini kita akan belajar lagi tentang biokimia. Itu akan sama, semua dosen akan seperti itu. Tapi menurut saya sekarang yang menjadi daya tarik Bapak Ibu di mata mahasiswa ya, karena kita tidak bisa hadir di situ, tidak bisa hadir di kelas, itu adalah kekhasan gitu loh. Atau kamu Bapak Ibu mau bergaya seperti misalnya motivator gitu. Selamat pagi luar biasa misalnya gitu. Ataukah apa gitu. Itu nanti ada, menurut saya ada trik-trik untuk memunculkan kekhasan dari Bapak Ibu sebagai pengajar. Dan era pandemi ini menurut saya Bapak tidak sekedar menempatkan Bapak Ibu menjadi pengajar karena ini virtual, tapi Bapak Ibu sebagai presenter. Bapak Ibu sebagai host sebuah program. Kalau misalnya Bapak Ibu mengampu mata pelajaran misalnya manajemen hutan ya atau konservasi gitu loh. Nah, Bapak Ibu adalah hostnya di situ gitu. Sudah bukan lagi sebagai pengajar, Bapak Ibu adalah host yang mengendalikan ruang virtual itu gitu. Bapak Ibu sebagai host, Bapak Ibu sebagai program director, Bapak Ibu sebagai produsernya, Bapak Ibu sebagai penulis naskahnya. Ini kan menurut saya beban yang dulu nggak pernah Bapak Ibu bayangkan sebelum pandemi. Karena Bapak Ibu ketika sebelum pandemi tinggal hadir di kelas, tentu sebelumnya menyiapkan materi. Tapi sekarang Bapak Ibu harus mengendalikan konsentrasi mahasiswa melalui ruang virtual. Bapak Ibu saya tidak ngerti triknya, memastikan apakah mahasiswa itu tidak kabur ketika dia matikan videonya gitu. Matikan videonya, kita mute, kabur mahasiswa itu gitu. Yang penting absen atau seperti apa. Ini menjadi problem tersendiri menurut saya. Berbeda dengan ketika hari di kelas, kita tahu, oh mahasiswa ini orang fokus gitu. Oh ini mahasiswa lagi banyak masalah nih kayaknya, nggak memperhatikan gitu, misalnya gitu. Kalau di ruang virtual kita nggak ngerti gitu loh. Jadi sekali lagi menurut saya ini adalah tantangan bagi Bapak Ibu untuk menjadi produser, menjadi host, menjadi penulis naskahnya, karena yang akan membuat materi adalah Bapak Ibu gitu. Sekaligus nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana Bapak Ibu menjadi dubber atau mengisi suara gitu. Kalau selama ini Bapak Ibu ya kalau hadir di kelas kan biasa kan gitu. Nah, ini bagaimana nanti sedikit mengatur intonasi gitu. Kebetulan nanti di sesi kedua ada Uut, dia dulu presenter di Trans 7 gitu ya. Jadi reporter, jadi presenter gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar banyak di situ. Oke. Nah, alat tadi kita sudah mengetahui kita mau pakai alat apa ya. Ya, sekarang kita masuk ke produksi video. Nah, dari proses awal tadi, apa yang mau kita buat, siapa menjadi target kita, siapa subjek dalam video kita, terus kemudian siapa yang akan ngambil gambar gitu ya. Kita akan masuk ke tahapan ini. Ya, di proses produksi yang paling sederhana yang ingin saya kenalkan, karena saya yakin nanti Bapak Ibu tidak hanya akan membuat materi pembelajaran yang hanya Bapak Ibu yang tampil. Bapak Ibu tampil, terus kemudian menyisipkan materi PowerPoint gitu ya. Terus kemudian materi foto gitu loh. Tidak sekedar itu. Mungkin nanti tantangannya akan lebih berbeda.
kita perlu detail itu loh. Perlu detail ini loh, kalau rumus menurut saya lebih gampang malah bikinnya. Gitu loh. Tinggal di PowerPoint atau di apa atau di timelapse bisa gitu loh. Tapi yang susah-susah ini yang kaitannya dengan praktek kalau menurut saya. Tantangan Bapak Ibu itu kalau yang materi kuliahnya ada sentuhan prakteknya gitu. Itu agak sedikit susah. Nah, saya di sini akan sekedar mengingatkan Bapak Ibu tentang proses produksi, proses pengambilan gambar, di mana Bapak Ibu saya refresh kembali tentang framing, komposisi, kemudian angle serta size shot. Karena seperti saya sampaikan di depan sama Bapak Ibu adalah kerepotan kami di industri media adalah ketika Mas Teguh, tapi saya zoomnya pakai laptop nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah gitu. Yang menjadi problem adalah bagaimana framing dan komposisi Bapak Ibu ketika akan kami record. Saya akan wawancara sama Masnya tuh. Laptopnya udah bagus ya, pakai Mac gitu loh. Tapi ketika kemudian menatanya nggak pas, maka ngambil gambarnya akan low angle, kemudian backgroundnya nggak dapet. Tuh. Oh ini saya ahli biokimia ya. Backgroundnya apa kan gitu, menjadi problem. Saya cari yang oke, kalau begitu kita yang netral aja gitu loh. Berbeda dengan ketika sebelum pandemi. Pak, saya ketemu di laptop di lab ya. Kita wawancara di lab, selesai. Pak, saya wawancara di perpus. Saya ingin dapat background buku-buku karena Bapak adalah akademisi. Selesai gitu. Tapi ketika pandemi Bapak nggak bisa masuk kampus. Mau ke sewa ke kafe itu juga repot sekarang gitu. Semua harus menjaga diri gitu. Nah, ini tantangannya. Nah, saya akan sedikit mengingatkan itu karena saya juga punya motif. Saya punya kepentingan dengan Bapak Ibu yang memang di dalam ruangan ini belum pernah ada yang saya wawancara gitu ya. Ya, tapi saya nggak ngerti kapan pasti akan ada waktu untuk wawancara ya gitu. Oke, ini komposisi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di handphone Ibu ketika mengambil gambar, itu ada fasilitas ini. Ya, ada fasilitas yang namanya garis-garis ini. Kalau kami di industri media menyebutnya dengan rule of third, gitu loh. Jadi secara sederhana ini satu bidang ini ukuran perbandingan 16 kali 9. Yang ini 16, yang ini 9. Nah, kalau di handphone itu macam-macam ya, Bu ya. Nanti tinggal dipilih itu. Ada yang 43, ada yang 16:9 gitu. Ada yang full frame kalau untuk foto. Gitu. Tapi kalau untuk video rata-rata biasanya dipakai adalah 16:9. Gitu. Nah, cara sederhana ini 3 ruang atas, 3 ruang tengah, dan 3 ruang bawah. Lalu kemudian yang vertikal adalah 3 ruang di kiri, 3 ruang di tengah, dan kemudian 3 ruang di kanan. Komposisi yang baik seperti apa? Saya tidak pernah bisa mendefinisikan secara pasti tentang komposisi karena saya meyakini komposisi itu soal rasa, gitu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, ini Merapi, dia lagi erupsi, ini arahnya ke kiri, hampir mendekati vegetasi, gitu loh. Kurang lebih seperti itu, gitu loh. Jadi kurang lebih kudune sing kanan masih ada ruangan karena asapnya, awan panasnya juga sampai ke kanan misalnya. Monggo, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau menurut Bapak Ibu sudah enak dilihat, ya itu berarti komposisinya sudah enak. Gitu loh. Tidak ada aturan baku yang benar dan salah dalam komposisi gitu loh. Yang ada hanya tadi enak nggak enak gitu loh. Kalau nggak enak ya cari yang enak gitu loh. Tinggal aku belum pas ini kalau backgroundnya ini gitu. Nanti kita belajar itu. Oke? Ya. Ini kalau dalam perspektif wajah gitu loh. Ya. Sama. Kalau kita bagi Bapak Ibu nih ruang atas ya. Ini headroomnya cuma segini. Ini ada persis di tengah. Persis, matanya persis ya. Kalau kita melihat dia seperti berkontak dengan kita. Ruangnya. Nah, secara sederhana kalau triknya adalah dalam komposisi adalah semua ruang itu ada isinya gitu loh. Semua ruang itu ada isinya. Itu trik yang paling sederhana. Tapi kalau kita mau main ekstrim juga nggak masalah ya. Artinya kalau misalnya ini kita bisa nih atasnya
kita kasih tinggi, jadi frame-nya cuma sampai sini, terus kemudian ini naik lagi ke sini. Untuk menunjukkan ada nggak asap yang membubung ke atas misalnya, itu nggak ada masalah. Ya, itu tidak ada benar dan salah dalam komposisi. Ini dalam kalau wajah sama ya, jadi tetap ada 9 ruangan. Ya, lalu kemudian kita framing. Nah, ini menurut saya tidak terlalu banyak akan Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran gitu. Nah, framing kurang lebih kita maknanya adalah jendela ya, aduh. Jadi, tapi kalau sederhana lagi adalah foreground. Misalnya Bapak Ibu akan memberikan materi pembelajaran secara audiovisual, tapi tentang lab misalnya ya. Bisa di depan Bapak Ibu seperti ini. Di sini ada tabung-tabung, ya macam-macam. Nah, bisa sambil cerita. Jadi tabung itu menjadi elemen dari visual Bapak Ibu, gitu loh. Bukan meja kosong sekedarnya. Atau kalau Bapak Ibu menghendaki di rumah juga bisa, biar kelihatan serius ya. Bapak Ibu tetap menaruh ada buku di situ, ada laptop, gitu loh. Jadi memang benar-benar dirancang, gitu ya. Bukan kan ada yang sekedar misalnya yang penting badannya kelihatan gitu loh. Akan lebih menarik kalau menurut saya adalah tadi dikasih aksen di meja Bapak Ibu gitu. Jangan meja kosong, walaupun itu misalnya meja dapur, tapi kalau kita kasih aksen orang nggak ngerti gitu. Itu uniknya pandemi, kita bisa memanipulasi secara virtual ya. Ya, angle. Nah, ini nggak perlu Bapak Ibu terlalu ketahui, yang penting ada beberapa angle. Yang pertama adalah high angle, kita melihat objek dari atas ya. Terus kemudian ada low angle, kita melihat objek dari bawah. Terus kemudian ada eye level ya, melihat objek sejajar dengan mata kita. Ini kalau kita lihat dia seperti berkontak gitu. Nah, eye level ini yang paling sering digunakan di industri media ya. Ketika ada live report, ketika ada wawancara menggunakan pendekatan eye level. Asumsinya sederhana, yang pertama adalah prinsip jurnalisme adalah egaliter, kemudian yang kedua adalah eye contact itu. Jadi ketika nanti ini diputar videonya, maka audiens atau penonton akan seperti bertatapan langsung. Nah, ini yang penting. Karena Bapak Ibu kan kehilangan kontak dengan mahasiswa ya ketika pandemi ini kan gitu. Nggak bisa menatap gini kan, nggak bisa toh. Berbeda dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita bisa nunjuk, kita bisa benar-benar bisa berkontak mata kita. Tapi ketika pandemi secara virtual nggak bisa kita. Oleh karena itu pendekatan dengan eye level menurut saya menjadi penting. Dan menurut saya ini yang paling cocok untuk Bapak Ibu gunakan. Ya, ini sekedar mengingatkan kalau selama ini kan Bapak Ibu kalau ngambil gambar yang paling sering Bapak Ibu gunakan pasti panning ya gitu loh. Oh, video udah muter aja. Sah, nggak ada yang salah gitu. Karena memang menunjukkan ini banyak orang, ini di ruangan, ini sedang berdiskusi gitu loh. Akan tapi kalau menggunakan pendekatan industri media, kita ada beberapa shot yang harus dipakai karena kita bedanya dengan industri media cetak atau online, kita dibatasi dengan durasi di mana satu hari satu malam kita hanya punya 24 jam. 24 jam TV on air paling lama 18 jam. 18 jam diisi program paling banyak sekitar 32 program. Nah, masing-masing program hanya punya waktu yang sedikit. Itulah mengapa kita menggunakan pendekatan yang sangat efisien. Misalnya long shot, medium, close up, long shot, medium, close up terus. Karena itu akan memotong durasi jika dibandingkan dengan tadi yang panning. Kalau yang panning seperti ini bisa sampai 15 detik, kalau kami enggak. 3 second, 3 second, 3 second cukup, 9 detik memotong. Dan sudah menggambarkan yang sama dengan yang digambarkan oleh yang menggunakan panning itu. Nah, ini nanti gunanya buat Bapak Ibu tadi ketika membuat video pembelajaran yang kaitannya dengan detail ya. Misalnya menjelaskan, oh ini lahan HPT, hijauan pakan ternak ya.
luasnya sekian hektar gitu. Nah itu terus kemudian berapa tinggi tanamannya, itu harus ada detailnya gitu. Gitu. Berarti kalau di industri media itu jarang menggunakan penning. Sangat bahkan di tempat saya bekerja sebelumnya di Trans TV, ketika penning itu benar-benar diharamkan untuk yang berita, hanya boleh untuk yang feature atau program panjang yang memang durasinya panjang. Begitu. Nah kalau Bapak Ibu sangat terbatas waktunya, misalnya kalau materi 1 jam itu Pak Mayong, kalau mengajar dalam 1 jam itu virtualnya videonya berapa menit itu? Sampai 15 menit? Karena setelahnya diskusi atau? Yes, maksimal. Nah, 15 menit. Berarti waktu Bapak Ibu pendek banget gitu loh, untuk memproduksi. Harus efektif ngambil gambarnya gitu. Gitu. Nanti tenang, kita ada ngobrol lagi ya. Saya agak ngebut karena jamnya mepet, karena nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk belajar membuatnya. Jadi ada long shot. Ya, long shot kurang lebih inilah gambarnya, ada lebih luas. Ini yang medium, ini yang close up. Tapi Bapak Ibu jangan salah, di close up kita masih ada tipe-tipenya ya. Nah, ini yang sering, nah ini penting buat Bapak Ibu. Nah, ini biasa kita sebut dengan close up biasa ya, karena ini lebih lebar. Nah, ini medium close up. Ini yang paling ideal untuk interview ya, untuk interview. Prinsipnya sederhana, headroom itu sekitar 2-3 jari ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan HP sendiri gitu ya, dibalik gitu ya, sudah bisa kira-kira gitu ya. Oh 3 jari, oh ya, nggak terlalu lebar. Nah ini Bapak Ibu yang sering kami alami ketika kami interview dengan menggunakan Zoom dengan teman-teman dosen dari UGM dulu. Saya mas, jadi harus sabar kita dulu. Ya kalau biasanya kan kalau kita sebelum pandemi kan kita udah siapkan kursi, Bapak bisa duduk di sini, udah tinggal take ya. Kalau ini kan enggak, ya. Kita benar-benar harus menyesuaikan gitu loh. Apalagi di masa-masa awal itu kan kita sangat takut kan, kita belum ngerti bagaimana menghadapi pandemi ini, terus gimana treatmentnya liputan, kita nggak ngerti. Jadi ya zoom. Gitu. Jadi harus sabar, Pak geser ke kiri ya. Ke kirinya kita maksudnya adalah kiri frame. Nah, sementara Bapak Ibu dosen enggak, ke kirinya kan bukan kiri frame. Jadi ke kanan malah, oh bukan itu Pak, ke kanannya Bapak gitu loh gitu. Jadi harus sabar sekali. Nah, ini Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan ini. Nah, ini yang kita sebut dengan big close up. Masih ada lagi satu, yaitu extreme close up. Extreme close up biasanya untuk mengambil ekspresi, biasanya hanya sebatas dahi dan mata gitu ya. Ya, lebih ekstrim. Nah, ini ekstrim itu bisa dipakai nanti untuk yang detil-detil ya. Misalnya kalau kimia ya mungkin buihnya atau percampuran warna atau gimana. Kedokteran gigi itu juga perlu yang detil-detil gitu. Karena ini yang membedakan Bapak Ibu. Dalam bayangan saya sebagai pelaku di industri media adalah kalau kami masih sedikit memerlukan sentuhan art ya. Bagaimana ini kelihatan indah gitu loh. Bagaimana sadisme itu tidak membuat orang mual ya, ketika melihat darah misalnya. Itu kami harus melakukan treatment. Tapi sementara kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu kan yang penting jelas. Karena yang tujuan dari Bapak Ibu adalah mahasiswa paham betul dengan materi Bapak Ibu gitu loh. Ini yang pendekatannya menurut saya agak sedikit berbeda. Sentuhan art kami lebih kuat ya, lebih kuat karena memang kepentingannya memanjakan penonton. Karena kalau penonton lari, orang nggak ada mau iklan masuk gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu justru bagaimana gambar itu tepat, jelas, detail itu tadi, terus kemudian fokus gitu. Itu yang menurut saya lebih penting daripada dengan tadi pendekatan-pendekatan. Oh ini tidak terlalu ini. Yang penting tadi prinsip-prinsipnya jelas, ya, fokus gitu. Sentuhan art menurut saya sedikit saja gitu. Misalnya nanti dipakai buat opening, buat closing gitu loh. Misalnya saya membayangkan misalnya mau bikin gimmick ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bikin gimmick, membuat video pembelajaran di dapur nih, gitu, di dapur. Kita set, mahasiswa nggak ngerti kalau kita itu sedang masak pokoknya gitu loh. Ya, terus sampai akhirnya closing. Nah, closingnya dibuka dengan gambar yang wide. Bapak Ibu langsung
mengambil ayam yang baru digoreng, terus kemudian masuk ke kamera. Ya karena ayam goreng saya sudah mateng, ya, dan pelajaran kita pas selesai. Gitu. Materi kuliah kita telah selesai. Gitu. Kita bisa makan bersama secara virtual, misalnya. Selamat siang. Gitu. Nah itu akan pasti mahasiswa juga akan ini. Nah ini kan yang jarang. Tapi saya nggak ngerti ya, mohon maaf, apakah ada pakem yang baku itu? Nggak boleh yang seperti itu misalnya di UGM. Gitu. Atau kalau nggak ada pakem kan nggak ada yang dilanggar berarti kan? Kita melanggar kalau ada aturan kan, kalau belum ada aturan berarti kan nggak melanggar gitu. Gitu. Monggo. Atau misalnya tadi kita lagi sambil ngapain di di kebun atau di apa sambil motong tanaman atau apa itu bisa gitu loh. Itu manipulasi virtual yang bisa kita lakukan selama pandemi. Kalau sebelum pandemi kita nggak bisa. Gitu. Ya, ini yang Bapak Ibu. Kalau tadi saya sudah ngomongin soal framing komposisi ketika wawancara. Nah, ini yang sekarang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah wardrobe, ya. Nah, Bapak Ibu biasanya kurang atau apa ya bahasa yang tepat ya, bagusnya baju, bagusnya kemeja, ya, itu kadang berbeda, ya, dengan yang ada di layar. Maksud saya adalah ini aku beli kemejaku Uniqlo ya gitu loh. Ya lumayan gitu loh. Tapi di layar belum tentu bagus gitu loh. Bahkan mungkin beli di Beringharjo yang harganya murah tapi bagus di layar gitu loh. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, kadang-kadang yang kami pakai ya, ini jangan ditiru tapi yang kami pakai itu sebenarnya tidak nyaman. Panas gitu ya, karena kami di lapangan gitu ya, keringetan, tidak menyerap keringat pakaiannya tuh, tapi enak dilihat tuh. Nah, saya yakin Bapak Ibu sejauh ini belum sampai ke sini ya. Wis pokoknya nih, aku badheku anyar ya. Sekolah dan radio itu, misalnya gitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mulai berpikir ini. Ya. Nah, itu salah satunya Bu, ya, salah satunya. Tapi kalau di industri media ada teorinya Bu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Mengapa ini kuning, ini biru, ini merah, gitu ya? Ini kuning lagi, ini biru lagi, gitu. Karena di industri media, ya, selalu menggunakan pendekatan warna solid. Warna-warna solid itu akan menjadikan kita. Nah ini misalnya, ini backgroundnya pas mau menjelang melasti. Backgroundnya laut, nah, kontras gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini UGM pakai biru. Kalau malam saya menghindari biru, malam saya suka warna-warna yang lebih cerah. Ini waktu itu petang gitu loh. Saya menghindari itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu habis pelatihan ini boleh belanja gitu. Boleh. Nah ini yang menarik. Kami itu kalau batik itu sempat kami berdebat waktu itu. Jadi untuk acara-acara yang enggak kayak misalnya kita lagi liputan Jokowi kan biasanya wajib celana nggak boleh jeans, kemeja batik atau jas. Nah, nek jas gowo kamera kan repot kan Pak gitu. Nah, biasanya harusnya batik yang dibolehkan kan. Tapi kantor tidak terlalu suka. Tapi menurut saya enggak ada masalah. Ya. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, ini hanya gambaran bahwa yang cocok adalah warna solid, ya. Batik kalau menurut saya masih tidak ada masalah. Yang sedikit masalah secara visual adalah ketika kita menggunakan kemeja atau baju yang motifnya garis-garis. Kan banyak tuh kemeja yang mahal-mahal malah tuh punyanya. Yang garis-garis di sini. Ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Itu mohon maaf Bapak Ibu bisa hindari ya. Tapi kalau Bapak Ibu kalau ibu-ibu pakai hijab itu masih bisa ngakali. Nah, pakai hijabnya yang agak gedean, udah ke cover gitu. Gitu. Ini yang menurut saya sering bukan ya memang Bapak Ibu tidak sampai ke sini ya. Nggak penting bagi Bapak Ibu, tapi kalau bagi kami kan besok misalnya Bapak Ibu mau diwawancara TV, mau Kompas TV, apalagi CNN ya itu harus proper.
Sebentar ya Bu ya. Kalau garis itu akan menimbulkan flicker. Jadi nanti kayak gini Pak. Munculnya itu akan apa namanya goyang-goyang gitu loh. Itu namanya flicker. Hampir kalau dia vertikal ya dia goyangnya akan gini. Kalau dia horizontal ya dia gini. Flicker. Flicker. Itu. Nah, jadi menurut saya, tapi kalau saya pinginnya, karena Bapak Ibu ini mengajar, yang penting nyaman yang pertama. Yang penting nyaman. Terus kalau untuk ibu-ibu yang berhijab, menurut saya lebih sederhana, gitu loh. Lebih gampang treatmentnya, gitu loh. Karena misalnya, ini agak ada garisnya, tapi hijabnya enggak. Itu udah orang akan namanya kalau di kami point of view. Orang akan terpecah, mesti hijabnya bagus gitu. Minimal itu. Baru orang nggak bakal ngerti merek kok kalau di audiovisual. Makanya saya bilang, kowe harus nganggo klambi larang kaya apa ya toh. Nang layar ki iso kalah harus ini Beringharjo. Gitu loh. Kalau Itu. benar itu loh Mas. Iya. Itu sering kita delok ayo berarti sing delok kontras lah. Ah. Ada ini, Bu. Yang selanjutnya adalah ini, Bu. Background. Ya. Kalau tadi kan wardrobe, sekarang Bapak Ibu setidaknya ngerti menggunakan warna-warna yang solid gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu saya lihat hijabnya sudah oke semua. Cuma hati-hati kalau misalnya yang menggunakan hijab yang warna gelap, agak gelap. Nah, coba tengok belakang, Mbak. Nah, warna hijab mirip sama warna background gitu loh. Nah, ini berarti kita harus geser atau pindah kan gitu loh. Atau ganti hijab. Wah, hijabnya iki lagi tinggu anak Iwan. Kalau anak saya kan itu kalau Zoom itu anak saya dua hijab gitu loh. Ini sore-sore itu. Karena online kan di rumah gitu loh. Wis akarepmu nak gitu loh. Yang penting aja mbok urip ke videonya pas kowe mlaku gitu. Itu. Ya, Bapak Ibu nih bisa. Ini batik, Pak, gitu loh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan batik itu harus benar-benar main lighting yang kuat. Ini masih tertolong oleh lighting yang kuat, ya. Kalau enggak, ini selesai ini. Terus kemudian nih, Bapak Ibu, nih. Ini berkali-kali saya jadikan contoh karena menurut saya ini apa namanya? Paling enak buat contoh salah. Ini juara ini, Bu. Juara Asian Games, peraih medali emas panjat tebing tapi yang bergu. Ya. Kalau tadi yang tampak di depan itu yang perorangan dan bergu. Satu tim sama ini. Nah, ini namanya Puji, apa namanya? Dilalah ya jaketnya ini, sofanya ini, hordengnya ini. Saya waktu itu dikirimi gambar ini langsung pas telepon itu, ini atlet juara Asia koyo TKW gitu. Itu loh. Nggak dapat apa-apa di sini nih. Nggak menunjukkan apa namanya bahwa dia seorang juara, nggak ada. Spomen LSA yang seperti inilah, Bu. Gitu. Ini contoh, Pak. Contoh nyata, cetar membahana ya ini. Harusnya. Masalahnya buatannya Pak Wahyu. Jadi ya Bapak Ibu, ya ini background. Yang pertama kita sesuaikan dengan konteks. Kita misalnya berbicara tentang apa, mengenai apa. Makanya kalau kami paling enak kalau wawancara dosen adalah backgroundnya buku. Wes. Mengapa? Karena semua identik dengan buku. Dosen adalah akademisi, buku. Gitu. Tapi problem 10-20 tahun ke depan pakai buku enggak ya? Jangan-jangan semua udah ibu kan gitu. Itu bisa ya, kita nggak ngerti. Hidup dinamis gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua adalah kontras, usahakan kontras gitu loh. Jangan yang seperti ini. Itu harusnya tenang ya Mas ya. Pakai kuning apa gitu ya. Ya, harusnya begitu. Itu. Nah, itu atasnya itu kan cenderung agak cahaya. Ini contoh salah, Bu. Iya, maksudnya harusnya kerudungnya pakai apa? Yang sini. Ini jilbab. Bapak Ibu, ibu-ibu aja ini ya. Jilbab itu juga ini. Kalau kita mengambil di dalam ruangan dengan tambahan lighting, kalau ini
kalau Bapak Ibu nggak pakai lighting kelihatan aman sebenarnya, tapi begitu ditembak lampu itu pasti minimal akan ada bayangan yang seperti ini bentuknya, persis di sini, pertemuan antara sisi sini dengan sisi kanan dan sisi kiri. Nah, yang sering webinar masih ngalami itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau saya, tentu Bapak Ibu tidak mempunyai lampu sekomplit kami di industri media. Ya, itu bisa. Ya, satu bisa dengan tambahan lampu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu kalau persis di depan itu akan mengganggu mata, ya. Kalau di kami kan nggak mungkin kita akan mengganggu narasumber karena kita akan menggali informasinya. Pasti lampunya tidak akan ada yang frontal. pasti blur. Tuh. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah kacamata, ya. Kenapa? Saya tuh sering kan punya lampu satu, Ya. dari depan blur, masih kok kiwo, masih ketemu dari front. Oh, iya. Wawancara pakai lampu. Gimana Mas itu? Oh, Iya. Bisa diatur bisa nganggo songo. Ya. Ini habis belanja ditukoknya berapa? Kalau Bapak Ibu sudah berinisiatif untuk membeli, itu saya lebih tenang, ya. Artinya tidak perlu treatment khusus. Cuma yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika tadi misalnya Ibu menggunakan lampu yang frontal di depan, maka kecenderungannya hanya Ibu yang akan terlihat terang. Lalu background akan menjadi sedikit lebih gelap. Itu sudah hukum fisika, gitu loh. Wis mesti itu loh. Nah, problem dari virtual background adalah ketika Bapak Ibu goyang sedikit itu akan rusak. Nah, makanya nanti akan ada sebenarnya nanti di praktek saya sudah bawakan namanya green screen. Ya, jadi jangan pakai virtual background di awalnya, tapi take-nya adalah take dengan background yang menggunakan green screen. Nah, sebelum ke sana Bu, ini menjawab yang lighting tadi. Kalau cuma satu, idealnya memang bukan di samping, Pak. Agak misalnya segini berapa derajatnya? 15 ya, 15 20 lah ya. Terus kemudian agak tinggi sedikit. Yang penting jangan pas di sini biar dapat highlight gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu kan di sini agak berapa derajat berarti, Pak? 15 ya, 15 sampai segini. Jadi sini masih ke cover. Segini lah, Pak. Ya. Kalau Bapak dari samping, yang sini masih nggak ke cover. Nah, makanya agak di tengah, tapi dia tidak frontal dengan mata. Agak di atasnya dikit, biar juga dapetin highlight gitu loh. Itu kurang banget atau gimana ya baik? Kan ada berapa buat terus itu atau kalau saya tidak suka yang tidak harus, ya nanti ada. Ambon rasa didongke otomatis kok. Tergantung ukuran bolangnya. Jadi malah kurang sama waduh ini. Pripun Mas tadi? Ada ukuran itu. Intensitas cahayanya. Nggih. Kalau intensitas cahaya sebenarnya kalau saya lebih familiar dengan kamera profesional ya, karena itu ukurannya jelas. Nah, kalau di handphone itu tinggal dijauhkan, Pak. Kalau memang nggak ada dimmernya. Kalau yang punya Ibu kan ada dimmernya yang bisa diatur intensitas cahayanya. Kalau enggak itu sederhana, handphone itu tinggal dijauhkan. Karena beberapa kali zaman awal-awal Skype, Pak, itu reporter pakai Skype, ditembak lampu itu nggak jadi. Jadi memang lampunya harus jauh gitu. Fill in ke objeknya harus agak jauh. Karena kalau dekat dia akan, mohon maaf kalau HP kecenderungannya akan deblok itu loh, Pak. Apa? Iya. Demblok banget lah ini. Apa bahasa ininya ya? Pakai laptop juga tuh, Mas. Kenapa? Laptop juga padangan kan. Ya, sama. Tapi kalau cahayanya terlalu rendah, kalau laptop dia akan koral, akan muncul bintik-bintik gitu loh. Itu akan koral banget gitu loh. Gitu. Tapi yang penting menurut saya, Bapak Ibu sekarang udah mulai bisa membayangkan apa komposisi yang enak,
Terus kemudian yang kedua, memilih wardrobe yang tepat ya. Sekali lagi saran saya jangan tiru kami yang di industri media yang kadang sementing nang layar ki enak gitu. Tapi sebenarnya kami kepanasan misalnya. Nah, Bapak Ibu jangan cari yang enak dipakai, enak dilihat gitu loh, ya. Enak di kantong gitu loh. Bayarnya nggak terlalu mahal gitu. Karena apa? Kalau sudah di layar orang nggak bakal ngerti itu merek apa, nggak bakal ngerti. Gitu loh. Pak Agung, mari kita kancani. Banyak ini. Mas, Ya. itu kadang kalau kuliah itu warna ini kok gede banget itu. Ah. Iya itu ukuran yang ideal itu. Nah ini Pak. Wah, ada yang pas dengan kuliah itu kan nganggo bebek ya Pak. Pak Mayong itu kan otomatis tuh metu dasi itu. Ya tuh Mas. Kok bisa otomatis Pak? Enggak kan? Enggak, di laptopnya. Ya. Itu. Jadi gini. Itu yang tadi saya ceritakan di depan Pak. Kalau awal-awal pandemi, ketika kita minta interview Zoom, itu itu bisa setengah jam itu belum selesai kami. Preparing Pak dosen sama Bu dosen itu loh. Geser mereka Bu itu. Sek mas. Malah balik itu. Aduh, dan directingnya kan karena kita nontonnya di layar, kita kan ngomongnya dan kita udah terbiasa geser kiri artinya ke frame kiri gitu loh. Nah, nanti ada audio. Tapi sampai di sini kurang lebih ini ya. Ini hanya yang ideal, Pak, yang ideal. Ya maksud saya kalau toh kemudian nggak se-perfect ini, kalau ini kan kami industri ya, beda dengan apa Bapak Ibu kalau di industri. Kalau ini kami salah, saya salah, jelek itu ya pasti akan ada surat cinta dari kantor, surat peringatan, akan ada teguran gitu loh. Yang paling repot ya kalau cuma surat teguran cuma kami pribadi, yang repot itu kalau dimarahi di editorial. Editorial itu kan ada mulai dari manajer ya. Kalau kami pas rapat editorial itu, itu yang malu rasanya. Gimana kamu audionya kayak gitu aja gak becus itu, aduh. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Gitu. Nah, jadi bayang saya kurang lebih seperti ini. Nah, ini mengapa saya cantumkan ini. Saya ingin membayangkan kalau Bapak Ibu nanti misalnya join 2 dosen, ya. Kurang lebih layarnya segini. Ya, kalau 2 dosen. Ini kan menarik, misalnya Bapak Ibu bikin Zoom, ya. Kami berapa kali, jadi wawancaranya dengan via Zoom, tapi kita tampilkan, si reporter kita tampilkan, narsum kita tampilkan di 2 layar untuk menunjukkan bahwa kami real wawancara, kami real melakukan interview, gitu, seperti ini, kurang lebih. Gitu ya. Nah kalau single shot seperti ini, kalau 2 single, nah ini kalau misalnya ini nanti ada Bapak Ibu, di sini ada mahasiswa atau apa, monggo. Bisa kebayang kurang lebih size shotnya seperti itu. Nah, size shotnya kebayang, headroomnya jangan lupa Bapak Ibu jangan terlalu lebar karena seringkali kan yang jadi problem itu sebenarnya kalau handphone problemnya kan ya semua ya perlengkapan tambahan ya. Bapak Ibu perlu beli ini apa portable tripod itu yang murah. Itu di Tokopedia atau Shopee? Oh. Bebas ongkir. Oh, Ibu sering ngeklaim itu ya berarti ya? Klaim bonus itu. Nah, jadi sekali lagi mungkin kalau yang paling sederhana menurut saya Bapak Ibu bisa beli portable tripod itu. Cukup murah memang. Berapa? 80 atau 100 berapa gitu pokoknya. Nah. Portable tripod. Bapak Ibu kalau yang saya bawa ini yang kalau misalnya kita memang mau ini saya selalu bawa ini karena untuk kepentingan tertentu kami butuh cepat pakai handphone jadi saya pakainya ini. Jadi kami itu dibekali iPhone 5
sama kantor untuk kepentingan yang tadi. Yang kalau pakai kamera kan kita harus pindah dulu, harus render dulu. Kalau ini kan enggak. Set, udah habis itu kirim via WA. Nah, itu bisa untuk kepentingannya adalah breaking misalnya. Tiba-tiba ada kemarin hujan angin segala macam, ada yang meninggal misalnya, kita bisa cepat kirim ini. Minimal kantor langsung tahu. Dan ketika ada presenter sedang jalan di program bisa langsung geser. Ya pemirsa, kita ke Yogyakarta. Baru saja kami mendapatkan informasi angin kencang menerjang daerah istimewa Yogyakarta dan merobohkan sejumlah baliho. 5 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Tapi gambarnya baru yang sederhana. Kami belum bikin paket. Udah, habis itu presenter udah geser lagi. Kita kembali ke Makassar misalnya. Aksi terorisme, nah misalnya gitu loh. Itu hanya untuk gambar, tapi sudah ada ininya. Kita sudah menang di kecepatan gitu loh. Itu industri Pak. Gitu. Jadi hanya untuk cepet dulu gitu loh. Habis itu ya kami ambil gambar beneran gitu loh. Gitu. Nah ini yang buat itu. Ini kurang lebih sama Pak, kayak gini toh sebenarnya. Cuma dia bisa ditaruh kalau yang portable tripod. Gitu. Atau kalau yang murah banget yang gurita itu loh. Yang gurita yang kaki gurita itu loh. Gitu. Oh, itu udah enak. Enggak, saya jadi curiga ini. Jangan-jangan dikirim oleh Tokopedia ke sini. Mas kami itu mungkin nanti saya nggak tahu di materi mana. Minimal untuk kami ya, kan ini mau bikin video yang diperintahkan oleh bos itu ya. Itu alat yang harus kami siapkan supaya minimal bagus. Itu apa ya Mas? Misalnya harus ada itu, ada ini gitu. Enggak, yang pertama adalah handphone, terus kemudian yang kedua sebisa mungkin kalau Bapak mengambil gambar sendiri minimal adalah portable tripod. Gitu loh. Portable tripod itu bisa dipasang di meja, bisa dipasang hanya 2 itu yang pokok. Saya tidak, kalau mau lebih bagus lagi untuk audio, Bapak Ibu bisa beli clip on yang khusus untuk handphone. Ada beberapa merek yang menurut saya terjangkau sekali. Oh ya. Oh ya. Ini saya bingung. Kalau ada merek Boya, ada macam-macam itu udah bagus kok. Saya membayangkan kan mungkin Bapak nanti akan bisa memproduksi sendiri gitu. Kecuali Bapak ada tim produksi. Kalau ada tim produksi pakai alat bagus sekalian. Tapi kalau nggak ada tim produksi yang Bapak hanya kepentingannya untuk mengajar sendiri, udah pakai tripod pasang sendiri, kan udah bisa kira-kira. Oh ini udah pas. Kalau ini enaknya ini bisa dibalik Pak. Ini kita bisa kira-kira gitu loh. LCD-nya ini kan bisa dibalik Pak. Bisa lihat. Nah kamera-kamera sekarang semua bisa. Gitu loh. Mau mirrorless mau apa semua pasti bisa dibalik. Kata baru kameranya 2 jutaan itu ya? Kalau ini nggak bisa, ini 27 ini. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kita tinggal sedikit ini Bapak Ibu. Kita pokoknya kurang lebih segini lah ya, Bapak Ibu. Ya, kalau toh lebih lebar sedikit nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan terlalu lebar, terutama di headroom. Kadang-kadang kan headroomnya menjadi lebar karena Bapak Ibu naruhnya agak di bawah. Tapi kalau sudah pakai portable tripod itu lebih enak. Nah, satu yang kedua Bapak Ibu jangan males ganti kursi. Misalnya ini mejanya segini, terus kalau pakai portable tripod jadi kurang bagus, udah ganti kursi, itu trik yang paling sederhana. Kalau mau murah Bapak Ibu bisa beli kursi bakso. Ya. Kalah saya sama gitu. Nah, itu bisa. Karena yang dilakukan di kami di studio itu juga sama, menggunakan kursi yang bisa di setel gitu ya. Karena itu akan memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya mau untuk kepentingan yang lain juga bisa beli kursi yang murah itu, yang kursi sholat itu loh. Yang buat saya belikan buat ibu mertua saya karena sepuh. Nah, gitu loh. Itu enak banget malah. Itu bisa bawa di mobil. Saya itu bawa di mobil. Untuk kepentingan tadi misalnya wawancara di outdoor gitu loh. Kalau enaknya duduk itu tinggal taruh situ. Sama tangga saya biasanya. Nah, kalau tangga kan bawa ibu repot. Tapi kalau misalnya yang enak bisa beli tadi. Kalau kursi bakso walaupun murah tapi kan jadi repot. Tapi yang enak kursi lipat yang bisa dibawa di mobil itu, yang kursi sholat itu lagi promo ya Bu ya? Lagi. Karena saya juga habis beli Bu, jadi tahu.
lagi promo itu. Jadi itu enak banget. Cuma emang rendah, tapi itu bapak bawa di kandang bisa, bapak bawa di ruangan nggak masalah. Gitu. Karena kursi yang bagus Bapak Ibu itu adalah kursi yang tidak menunjuk, yang tidak lebih tinggi dari bahu kita, gitu. Yang tidak lebih tinggi. Jadi kita dapat itu. Tapi kalau kursinya lebih tinggi dari bahu kita akan membuat kita kecil dan secara semiotik lemah gitu, nggak dominan. Gitu. Tapi kalau kita nggak kelihatan punggungnya punggungan kursi ya itu kita jadi lebih dominan. Makanya kami kalau di TV pasti nggak ada yang kelihatan punggungnya, pasti nggak ada. Untuk menghilangkan kesan gemuk gimana? Puasa. Pertanyaannya angel. Ya puasa. Pertanyaannya angel. Siapa yang gigit? Faktor efek kok dikecilkan. Kacau kan? Tenang aja ini Dikongres ke Pak. Saya itu ini orang yang paling berterima kasih karena dulu di Trans TV saya itu tidak diizinkan live hanya karena dianggap gue orang ganteng gitu. Tapi begitu di CNN saya dibolehkan gitu loh. Bener-bener saya berterima kasih. Jadi menurut saya mau gemuk mau kurus kita syukuri aja Pak. Karena itu saya merasakan bagaimana betapa saya ingin menyampaikan waktu erupsi Merapi gitu ya. Saya sama tim SAR yang ambil gambar, yang evakuasi gitu loh. Saya bisa ini live. TV lain nggak ada yang dapet gitu. Enggak, kamu nggak bisa. Di sini menangis Pak dulu saya. Dan siangnya hanya karena dia nggak ganteng gitu. Kalau saya bisa pesen mau lahir saya pesen. Saya bisa kan nggak bisa Pak. Pesen Gusti, kalau lahir mau sing ganteng. Kalau duwe bapak jenenge niki Gusti. Jokowi atau siapa sing penak uripe kan nggak bisa gitu. Makanya ya udah semua saya sebut. Nggak ada. Saya tuh jujur, kamu nggak ngaji. Ya. Itu ada nggak background yang pas ya? Ojo muni masjid dong. Ya. Oh mau ngajar ngaji? Saya biasa ngaji. Oh Ustaz, iya. Bensin di kontrak terus Iya. sama Ramadan. Alhamdulillah gitu. Sebenarnya kalau ngaji kalau menurut saya lebih gampang, bisa dengan rak buku backgroundnya gitu ya, bisa dengan tumpukan kitab-kitab tidak lah, bisa Syarhul Jurumiyah, Durratun Nasihin kan bisa dipasang tuh, bagus kitab-kitab kuning misalnya gitu loh. Gitu. Saya sedikit bisa ngaji itu terus bisa juga malah kalau saya lebih suka netral Pak. Nah tahun lalu Pak Mak, ini cerita saya itu dipeseni TV Arab gitu ya. Mereka minta 30 episode semua hal yang bercerita tentang alam gitu loh. Itu menurut saya semua konsepnya itu semua dibikin di outdoor malah. Nah cuma problemnya ini kan ada hujan nggak menentu ini kan. Gitu. Apakah bisa? Gitu. Kalau menurut saya netral aja lebih enak. Netral ya misalnya warna ini aja nggak apa-apa, tapi panjenengan bisa pakai baju koko yang berbeda warnanya. Gitu. Pokoknya kuncinya beda warna sama background. Sama-sama dengan kodenya ya. Ah, hordeng. Besok, sama sih kemudian besok ada korden. Tirai korden. Ini waktu saya bisa kita kurang sedikit loh Pak. Sebentar. Oke Mas. Kita selesaikan. Ya, sampai sini udah kebayang ya, pokoknya wardrobe kita usahakan yang warna solid. Kalau ibu usahakan bisa mainan di jilbabnya ya, di hijabnya bisa dimainkan biar menjadi yang lebih dominan daripada kemejanya, karena misalnya kemejanya wis kadung duwe iki, wis kadung enak loh misalnya itu. Gitu. Ya, terus kemudian ini background ya sesuai konteks, kontras dengan wardrobe. Syukur-syukur Bapak Ibu, nah ini yang seringkali kan kita karena ruangan terbatas, kita ya backgroundnya sama objeknya nempel. Nah, kalau jarak misalnya 2 meter seperti ini itu masih ada dimensi. Gitu. Ini untuk Bapak yang dari kedokteran hewan, nah background ini misalnya ini segini ya sekitar minimal pokoknya jangan nempel.
Karena kecenderungannya biasanya yang kami dapatkan ketika kami interview dengan Bapak Ibu dosen itu seringkali mepet gitu loh, mepet dengan background. Nah, lebih baik ada jarak. Hah? Akan lebih bagus agak jauh karena akan muncul dimensi. Lebih baik 2 meter lah paling enggak. Sampai lo ngaku solusi jiwa gitu. Saya memang diminta Pak Mayo untuk kayak gitu. Saya berlaku sebagai palunya. Ya Mas kan dosen sering mepet tembok. Ya, saya nggak tahu kenapa itu. Saya sampai aduh. Mesti gitu, mepet tembok, mepet buku gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian noise ya Bapak Ibu yang harus perhatikan. Ketika Bapak Ibu menggunakan syuting menggunakan kamera, mode mungkin yang paling tepat mungkin mode pesawat itu ya. Jadi tidak lagi nge-record ada dulu. Kalau saya memang tidak pernah saya getar aja enggak gitu loh, karena sangat ramai gitu loh. Karena kerjaan saya kan selalu ngecek informasi gitu. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu kan nggak terlalu, tapi ketika syuting mungkin bisa menggunakan yang mode pesawat gitu ya. Terus ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ada telepon, jam dinding, AC, televisi, klakson. Nah, ini kalau Bapak Ibu tinggal di kampung ini rentan nih. Ah, itu kalau sore selalu lewat itu. Ya, Bapak kalau besok mau rekaman yang itu untuk episode Ramadan juga harus dipertimbangkan yang ini. Ini outdoor juga ya. Outdoor kayak klakson, deru motor juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kita pas ngomong yang penting gitu. Bocor gitu ya. Ya, noise istilahnya kalau di kami. Dan mengapa ini menjadi problem serius deru motor? Karena itu di editing misalnya di edit phone itu diturunin akan audio yang utama juga akan turun gitu. Jadi raiso. Kalau di grafisnya dia sama gini. Gitu. Bukan kalau masih gini masih enak, dia benar gini. Gitu. Ya. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang Pak, saya minta 2 meter. Ini adalah rumah dinasnya Prof. Joko Suryo di Skip. Ya. Ini saya wawancara di luar kameranya. Saya di luar, reporter di dalam sama Prof. Joko itu. Gitu. Ini saya benar-benar di luar pintu gitu. Gitu. Hanya untuk mendapatkan tadi dimensi. Tapi kan problemnya kalau Bapak Ibu nanti pakai handphone, Bapak Ibu nggak bisa terlalu jauh gitu. Paling jauh ya segini mungkin ya. Segini masih kedengeran. Kalau biasa saya bantu temen Skype itu segini masih dapat audionya gitu. Dan ingat karakter audionya adalah persis lurus begini gitu. Ya. Itu nanti kalau kita bisa pakai clip on itu lebih enak gitu. Ya. Ya, kalau handphone kan dibekali dengan internal mic ya. Internal mic, kalau kita mau nambahin dengan external mic itu lebih bagus gitu loh. Lebih bagus. Karena tadi kita bisa mengurangi noise. Benar-benar suara yang keluar yang kita dapat yang dari mic kita gitu loh. Tuh. Kalau saya sih lebih baik kalau sudah ada HP mending beli perintilannya tadi kayak misalnya portable tripod, lighting tambahan karena kita kalau saya kemarin liputan di UGM itu uji coba kan baru Agustus. Uji coba kuliah tatap muka. Itu Agustus baru uji coba. Kita belum tahu akan sampai kapan seperti ini kan. Oleh karena itu lebih baik mending tadi gitu. Kita beli perintilannya, lighting tambahan, kemudian portable tripod, clip on. Itu total belanja nggak bakal sampai jutaan kok itu. Gitu. Ya, ini udah jam berapa? Oke Bapak Ibu, kayaknya cukup ya. Nanti kita jam 10 masih ketemu lagi kok. Karena kita akan belajar bersama untuk membuat materinya. Sementara kurang lebih yang harus Bapak Ibu ingat yang paling pokok menurut saya ini yang sering jadi kendala adalah background. Kemudian yang kedua memilih wardrobe. Ya, wardrobe dan background. Kalau selebihnya kalau soal materi saya nggak akan pernah khawatir dengan Bapak Ibu karena memang itu pekerjaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah ahlinya ahli di situ gitu. Begitu. Saya pikir cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.